Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afrialdi. Nah, baik, kali ini kita akan coba membahas tentang kekuatan pikiran. Ya. Tapi sebelumnya jangan lupa tinggalkan komen terbaik, doa terbaik, harapan terbaik kita dan keinginan terbaik kita agar dibantu diaminkan oleh orang lain atau teman lain yang menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan secepatnya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa, salam sukses luar biasa buat kita semuanya. Membahas tentang kekuatan pikiran, saya bisa mengambil kesimpulan di sini, pikiran ternyata bisa dijadikan sebagai pemimpin atau pimpinan. Ya, ibarat di perusahaan ada kantor, ya, pemimpinnya itu adalah pikiran. Sama di diri kita juga, ya. Pemimpinnya pikiran. Karena pikiran itu menentukan keputusan, kebijakan, ya, dan bisa juga pembentuk apa yang akan kita lakukan. Nah, berbicara masalah pikiran, ya, di sini ternyata apa yang terjadi, ya, aktivitas kita sehari-hari yang terjadi berawal dari pikiran. Rencana-rencana itu semuanya berawal dari pikiran kita yang tidak nyata dalam bentuk hayalan, ya, dalam bentuk imajinasi masih. Baru kita bentuk dalam bentuk nyata tadi, itulah perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita berpikir positif, maka bentuk nyatanya, gitu ya, ya kita selalu bertindak dan berkata yang bagus-bagus. Mungkin kita bisa lihat gitu, apakah selama ini obrolan-obrolan kita, ya, cerita-cerita kita dengan teman, dengan kerabat, keluarga, ya, apakah obrolan-obrolan kita ini banyak positifnya atau banyak negatifnya? Yang pastinya kita bisa menilai diri kita. Apakah selama ini pikiran kita selalu kita bawa yang positif atau kita bawa ke yang negatif? Nah, bagaimana sih kekuatan pikiran itu bisa mempengaruhi? Contoh sederhana saja, ya. Ini tidak ada masih dalam imajinasi. Kita bayangkan sebuah jeruk, mungkin Anda sekalian sudah bisa memahami kemana arah pembicaraan ini, ya. Sebuah jeruk, ya, tidak ada jeruknya. Kita bayangkan sebuah jeruk, kemudian kita ambil pisau, jeruk tersebut kita potong, kita bagi dua, kemudian belahan tadi, ya, kita bayangkan belahan tadi, belahan jeruk tadi kita peras, ya, masukkan ke dalam mulut kita, ya, secara tidak langsung dalam imajinasi kita, ya, kecutnya itu akan terasa di leher kita, ya, akan terasa keluar air liur kita, kemudian kita menelan, luar biasa kecutnya. Nah, itu membuktikan bahwasanya kekuatan pikiran menentukan semuanya, ya. Itu bisa kita lihat, ternyata, ya, imajinasi, ya, hayalan kita tadi, kalau, ya, kita bawa ke positif, maka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa menentukan. Sementara, ya, yang tidak ada saja, gitu ya, yang tidak nampak tapi bisa kita rasakan. Nah, kita contohkan, ya, ternyata satu hari itu berawal bukan di pagi hari, ternyata, ya, ternyata dimulai di malam hari. Kenapa? Gitu kan? Kok bisa di malam hari? Ternyata malam hari kita mau tidur, itu sudah kita rencanakan sebelumnya. Oh, besok saya mau ngapain gitu. Apa yang harus saya lakukan? Tanpa kita sadari itu. Sebelum tidur kita berhayal dulu, gitu. Kita pikirkan dulu untuk rencana besok, gitu. Ya, tanpa kita sadari.
ternyata hayalan tadi, ya rencana kita tadi terbawa ke bawah alam bawah sadar kita. Ya. Kemudian bangun tidur sesuai dengan rencana yang kita buat. Nah, itulah tadi kekuatan pikiran tadi, ya, bisa menentukan. Jadi ternyata hari itu dimulai malam hari, rencana program yang harus kita lakukan. Jadi sebelum kita lakukan itu ternyata kita rencanakan dahulu. Ya, malam hari itu kita persiapkan. Kalau kita niatnya tidak terlambat bekerja, ya tidak terlambat bangun untuk berangkat sekolah, berangkat kerja, itu sudah kita rencanakan di malam harinya. Apakah dengan cara apa? Kalau kita tidak bisa bangun pagi, berarti harus pakai pengingat, pakai alarm, ya, alarm jam atau alarm handphone. Jadi ada usaha dari kita. Nah, itu usaha pikiran yang positif. Ya. Nah, itu bisa kita lihat, kita praktekkan. Nah, kekuatan pikiran itu menentukan. Jadi sebelum kita bentuk, sebelum kita lakukan sesuatu, sebelum kita bertindak, berawal semuanya di pikiran kita. Ya. Nah, kita coba, ya, kita tes apakah ini betul-betul punya kekuatan, ya. Anda bisa rasakan, ya. Karena saya juga sudah merasakannya, ternyata memang benar. Jadi kalau kita sudah berencana di malam hari yang positif, ya, maka tindakan yang kita lakukan cenderung positif kenyataannya. Itu sudah saya coba praktekkan, ya, tahap demi tahap kita coba memperbaikinya. Alhamdulillah, ya. Kalau kita berpikir positif, maka hati ini lebih nyaman, lebih tenang, lebih happy. Jadi tidak ada kecemasan, ya, tidak ada keraguan, karena yang kita pikirkan adalah hal yang positif. Rasa nyaman tadi kita yang bentuk sebenarnya. Nah, apa pengaruhnya lagi? Gitu ya. Apa pengaruhnya pikiran tadi? Contohnya, kenapa orang kadang, ya, di saat dia sedang menulis, pikirannya nggak sedang menulis. Sedang belajar, pikirannya bukan sedang belajar. Ya. Ketika dia makan, pikirannya bukan sedang makan gitu. Nah, kita kadang-kala tidak sadari, kita mengendarai sepeda motor, mengendarai mobil, ya, kita nggak sadar pada saat itu kita lagi nyetir kadang. Nah, ini yang bahayanya. Pikiran tadi justru bukan memikirkan saat ini. Nah, itu kekuatan pikiran tadi. Ya, kekuatan pikiran tadi. Karena menentukan kesadaran kita. Nah, ajak pikiran kita membangkitkan kesadaran. Jadi kalau kita sedang belajar, ya pikiran kita fokus dengan hari ini, saat ini saya sedang belajar. Pikirannya tidak kemana-mana. Kita arahkan dia, ya, untuk meningkatkan kesadaran kita. Ya, kalau makan, pikirannya sedang makan, fokus dengan makan. Kalau kita bekerja, ya fokus dengan bekerja. Ya, jangan kita bekerja, pikirannya kemana-mana. Ya, itu berarti kita tidak fokus. Nah, kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Bagaimana cara membiasakan pikiran kita itu supaya betul-betul kita merasakan saat ini yang sedang kita lakukan. Ya, orang sering menghayal, sering merenung. Nah, itu sebetulnya dia nggak sadar diri dia itu saat ini sedang apa gitu. Kalau sedang duduk, ya duduk. Oh, aku duduk yang bagus itu bagaimana? Itu berarti fokus dengan duduk. Sedang berbicara misalnya, oh kita saat ini sedang berbicara dengan teman. Berarti fokus kita sedang berbicara saat itu gitu. Nah, yang bahaya, ya, kita duduk tapi merenung, nggak sadar bahwasannya kita lagi duduk. Terus nggak sadar kita itu berbicara dengan siapa ini gitu.
Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita sadar, oh di depan kita ini orang tua. Kalau kita sadar saat ini kita sedang berbicara, pasti kita hargai cara berbicara kita. Ya, bagaimana kita menghargai teknik berbicara dengan orang yang lebih tua. Begitu juga kita harus sadar juga ketika lawan bicara kita lebih muda dari kita, gitu ya, lebih muda. Bagaimana juga kalau kita sadar, ya, sadar dengan saat ini saya sedang berbicara dengan di bawah umur kita, gitu. Kita pasti lebih nyantai berbicaranya itu sambil senyum, ya, tidak nakut-nakutin gitu. Karena apa? Kalau kita berbicara dengan anak kecil, ya, dengan memberi sesuatu dengan wajah yang marah, nah ini ambil. Nah, anak-anak yang masih muda, emosinya, ya, dia menimbulkan rasa takut gitu. Jadi kalau bisa kita selalu berpikir positif, memberikan yang terbaik buat lawan bicara kita. Jadi ketika kita jumpa dengan anak yang di bawah umur kita gitu, lebih muda, lebih kecil, kita cara berbicaranya pun berbeda gitu. Berbedanya ya dengan intonasi yang lebih lembut, ya, biar anak itu energi positif kita narik ke dia gitu. Dia tidak ada rasa takut, dia malah timbul senang gitu ya dari cara berbicara tadi. Karena apa? Kita sadar gitu, diri kita itu berbicara dengan siapa. Nah, ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, nah kita itu pun berbeda cara penyampaiannya. Otomatis kita tidak boleh kasar penyampaiannya, tidak boleh marah-marah gitu penyampaian. Ada tekniknya. Berarti kita menyadari bahwasanya hari itu kita sedang berbicara. Nah, sama dengan kita misalnya sedang menulis, ya kita konsentrasi, saat itu kita sedang menulis. Sama kita membaca, ya kita fokus dengan membaca. Kalau kita fokus dengan membaca, maka bacaan itu akan lebih mudah kita resapi ketika pikiran kita nggak kemana-mana. Fokus membaca. Nah, itu salah satu. Nah, bagaimana kita mengendalikan pikiran kita. Pada saat itu kita harus sadar. Nah, ini ada lagi ya, tapi saya rasa logikanya itu dapat sih, ya. Ketika kita mengendarai, contoh ya, mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan yang sunyi, ya, di jalan yang sunyi. Nah, kadangkala karena keasikan, karena sunyinya, sepi tadi, nah di situ akan menurunkan tingkat kesadaran kita, ya. Maka sering terjadi kecelakaan di saat tempat yang sunyi. Kenapa? Ternyata tempat yang sunyi itu bisa malah menurunkan tingkat kesadaran. Ya, kenapa kok bisa seperti itu? Ya, kita terlalu kalau sunyi otomatis bawa kendaraan tuh kan karena sunyi gas terus. Kita gas terus nggak ngerim gitu. Nggak ngerim. Jadi ngegas terus. Nah, ketika itu kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita tadi, maka kita seolah-olah bisa menghayal ke yang lain-lain gitu. Karena tadi sunyinya tadi. Nah, ini yang harus hati-hati. Ya. Itu pengendalian diri tadi. Nah, kalau kita biar fokus, biar tidak pikiran kita melayang kemana-mana, biasanya orang mengalihkan dengan hidupkan musik, biar ramai. Karena kalau yang ramai itu lebih cenderung lebih meningkatkan tingkat kesadaran itu. Makanya orang yang sering melamun tuh dia sering menyendiri. Nah, ini yang lebih bahaya. Ya, orang yang sendiri terus pikirannya negatif terus, ya, hayalannya negatif terus, ini bahaya. Melamun yang negatif. Tapi kalau melamun yang positif itu masih mending gitu. Ya, masih mending. Masih lumayan. Nah, itulah pengaruhnya pikiran tadi. Ya,